Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wal hadirin, para bapak yang juga dirahmati Allah, shaimin shaimat rahimahumullah. Tak terasa detik demi detiknya Ramadan, menit demi menitnya Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tahun ini jam bergantinya jam Ramadan, hari berganti hari, pekan pun berganti, dan alhamdulillah kita tiba di malam ke-28. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Ada pertanyaan di dalam hati kecil masing-masing yang mungkin saya wakilkan. Pertanyaan ini saya lontarkan kepada hadirin sekalian. Kalau saya bertanya, Bapak dan Ibu kira-kira senang atau sedih Ramadan akan berlalu? Halo, assalamualaikum. Senang atau sedih, Pak? Nah, ini senang semua kayaknya, karena THR udah turun. Ada haru biru mewarnai hati hamba beriman ketika Ramadan akan pergi. Kenapa demikian? Karena di awal-awal Ramadan kita terngiang oleh hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini termaktub di dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang bunyinya adalah lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya, kata Nabi, umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka mereka berharap agar sepanjang tahun itu isinya Ramadan semua. Berarti kita sepakat isinya Ramadan semua? Kalau sepakat nggak ada lebaran. Artinya apa? Saking seorang hamba beriman itu mendapati sesuatu yang beda di bulan suci Ramadan. Yang namanya kebaikan begitu banyak kita tunaikan dan kerjakan. Bahkan nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hembusan nafas kita dihitung tasbih. Kemudian yang sunnah dari ibadah yang kita lakukan, nilainya adalah wajib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara karunia yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Dan yang lebih luar biasa, Bapak hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, di malam Ramadan inilah pula Allah memberikan bonus yang tidak terhingga, yaitu turunnya malam Qadar yang lebih baik dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan. Atau kalau kita hitung matematikanya adalah 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau Bapak bersua dan bertemu dengan bulan malam ini di bulan suci Ramadan, ketika Bapak atau Ibu bersujud, maka sujudnya sama dengan sujud selama 83 tahun 4 bulan.
Kira-kira ada nggak manusia bisa hidup sujud terus? Apabila kita bersedekah di malam itu, maka sedekah kita sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan apabila kita qiraatul Quran, membaca Quran di malam itu, maka qiraat Quran kita sama dengan 83 tahun 4 bulan lamanya. Dan seandainya ini berulang, katakanlah yang hadir di sini usianya 60 tahun, akil balik 15 tahun, berarti sudah 45 kali bersua dan bertemu dengan Ramadan. Katakanlah hanya 10 kali bertemu dengan malam qadar, berarti 83 tahun 4 bulan dikali 10 waktu, berarti nilainya sama dengan 830 tahun lebih. Ini artinya umat Rasulullah yang umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70 tahun, ternyata bisa melampaui kualitas ibadahnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, Allah berikan umur 950 tahun. Itu pun mereka tidak mungkin mengisinya dengan ibadah sepanjang umurnya tersebut. Tapi umat Nabi Muhammad ketika diberikan malam qadar, maka umurnya berkualitas sampai dengan 830-an tahun. Itu kalau bertemu dengan 10 kali malam qadar. Kalau seandainya 20 kali, Masya Allah, maka bilangan kebaikannya tiada berhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertanyaannya, kalau tadi kita sedih, dan memang ada riwayat dari sahabat Jabir di dalam kitab Durratun Nasihin, "Idza kana akhiru Ramadan bakatis samawati wal ardi wal malaikah." Apabila datang penghujung akhir bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu, bakatis samawati wal ardi wal malaikah, maka akan menangis langit, bumi, dan malaikat. Kalau langitnya menangis, maka isi langitnya pun ikut menangis. Kalau buminya menangis, maka isi buminya pun menangis. Artinya apa? Planet-planet, gugusan bintang dan tata surya, benda-benda luar angkasa, universum yang begitu banyak, seluruhnya menangis. Dan isi bumi, di situ ada gunung, ada pantai, ada lautan, ada angin, ada pepohonan, batu-batuan, seluruhnya pun ikut menangis. Sehingga sahabat bertanya, "Limadza tabki ya Rasulullah?" Kenapa mereka semua menangis ya Rasulullah? "Li'anna Ramadan zahabi." Karena Ramadan akan pergi. Musibatan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah merupakan musibah bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haru biru antara senang karena alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyempurnakan bilangan ibadah Ramadan kita. Sebagaimana perintah Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan ibadah Ramadan kalian. Kemudian walitukabbirullaha, agungkan Allah dengan gema takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. La'allakum tashkurun. Antara senang dan sedih di penghujung Ramadan ini menyatu pada diri hamba beriman. Namun yang pasti, para bapak dan ibu, para ulama-ulama kita dulu selalu berdoa. Dan berdoa ini dimulai dari awal-awal Ramadan. Mereka kumandangkan doa, Allahumma ja'al siyamana, ya Allah jadikan puasa kami
Atau boleh tambahkan wa qiyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan. Jadikan pula sholat malam kami, jadikan seluruh rangkaian ibadah kami di bulan suci Ramadan tahun ini kafaratan lima sabaqat min dzunubina, sebagai penebus atas dosa-dosa kami yang telah lalu. Artinya apa Bapak yang dirahmati Allah? Kita patut bersyukur seandainya Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan di penghujung Ramadan kita mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terhadap dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu. Maka Ramadan dengan segala rangkaian ibadahnya tahun ini, dia menjadi kafarat, menjadi penebus atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, maka Allah jamin dia diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ternyata doanya tidak sampai di situ Bapak dan Ibu. Mereka juga berharap waj'al siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina fi syahr Ramadan. Jadikanlah puasa kami, salat malam kami, dan seluruh rangkaian ibadah kami di bulan suci Ramadan ismatan bima baqiyat min a'marina. Apa itu ismah? Ismah artinya penjagaan diri. Ismatan bima baqiyat min a'marina. Jadikan puasa kami dan juga sholat malam kami dan seluruh rangkaian ibadah kami di bulan suci Ramadan tahun ini sebagai pemelihara diri kami di sepanjang umur yang Engkau masih anugerahkan dan amanahkan kepada kami. Maka Bapak dan Ibu, orang-orang yang berhasil puasanya, seandainya nih Allah takdirkan di bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena Ramadan dengan rangkaian ibadahnya menjaga dirinya agar ritme kebaikannya itu tetap mengiringi perjalanan hidupnya. Dan ini benar Pak. Kata para ahli tasawuf, orang beriman itu puasanya bukan hanya disebut dengan shaumul muaqqat. Apa itu shaumul muaqqat? Puasa yang terbatas oleh hitungan waktu. Jadi Bapak dan Ibu, setelah Ramadan ini, apa lantas begitu Ramadan pergi, begitu Ramadan berlalu, kita tidak menjaga mata kita lagi? Apa lantas begitu Ramadan pergi, Ramadan berlalu, kita tidak menjaga mulut kita lagi? Apa lantas begitu Ramadan pergi dan berlalu, kita tidak menjaga pikiran kita lagi, kita tidak menjaga pendengaran kita lagi, kita tidak bisa memanage hati kita lagi, atau tidak bisa lagi menjaga tangan kita atau langkah kita lagi? Tidak demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Kenapa? Karena puasanya hamba beriman itu adalah puasa yang tidak terbatas oleh bilangan dan hitungan waktu. Apa yang disebut dengan shaumul mu'abbad, puasa sepanjang hayat. Artinya ajaran-ajaran yang ada di bulan suci Ramadan kemudian membekas, memberikan asar, memberikan pengaruh pada 11 bulan setelah Ramadan berlalu. Maka inilah orang-orang yang kalau kita boleh tadi merenung setelah Ramadan pergi, maka tugas kita adalah menjaga nilai-nilai Ramadan di sepanjang umur yang masih Allah berikan kepada kita. Dan orang yang seperti inilah orang-orang yang sukses. Diawali oleh apa?
diawali ketika mereka alhamdulillah berhasil menyatukan antara kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan fitrah. Jadi mereka berhasil menyatukan antara kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam hidupnya, sehingga kemudian dijaga terus. Dan ritme ini terjaga karena Bapak punya sistem untuk menjaganya. Salah satu sistemnya adalah seperti doa yang sering kita baca ketika mengakhiri sholat witir. Allahumma taqabbal minna wudu'ana. Ya Allah, terimalah wudhu kami, wa sholatana, wa siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tasbihana, wa tahmidana, wa takbirana, wa ta'abudana, dan seterusnya. Artinya apa Pak? Yang pertama tuh saya sering dengar minta diterima wudhu. Nah, wudhu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu sistem untuk menjaga diri kita, wabil khusus menjaga seluruh komponen tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun pertanyaannya, wudhu yang seperti apa? Wudhu yang bukan hanya membasuh zahiriyah saja, tapi juga batiniah kita. Maka manfaatkan pertemuan Bapak dengan sholat yang 5 waktu ketika berwudhu, ketika kita membasuh tangan kita. Ya Allah, sucikanlah tanganku, jangan sampai tanganku ini mengambil hak yang bukan milikku. Ketika Bapak membasuh mulut, maka Bapak atau Ibu membatin, ya Allah, sucikanlah perkataanku. Semoga perkat dari mulut ini yang keluar ringan adalah zikir mengingatmu, kalimat-kalimat yang indah, bukan fitnah, bukan kedustaan, bukan kebohongan. Kalau hidung Pak, apa hidung Pak? Halo, assalamualaikum. Sering wudhu nih. Kalau hidung apa? Ada yang tahu? Saya dulu nyari ketika membasuh hidung kita itu, ternyata Bapak dan Ibu, yang kita batinkan adalah, ya Allah, jauhkan kesombongan dalam diriku. Kenapa? Karena satu saat ketika Bapak dan Ibu masuk ke dalam lubang yang sangat sempit, di dalam lubang itu ada lubang lagi yang disebut dengan lubang liang lahat. Maka untuk terakhir kali dihadapkanlah hidung kita menyentuh ke tanah, menghadap ke arah kiblat. Maka pada saat itu, apa yang mau kita sombongkan lagi? Maka ketika Bapak sedang membasuh hidung, di batin kita sambil ngomong, ya Allah, sucikanlah diriku dari kesombongan. Walhasil Bapak dan Ibu, kalau itu dilakoni dan dijalankan, akan tumbuh sikap jiwa muraqabah, sikap jiwa merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini akan mengambil makna takwa dalam artian yang sesungguhnya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah terambil dari kata waqa, yaqi, wiqayatan wa taqwan, yang artinya adalah hati-hati. Hati-hati ketika dia berpikir, hati-hati ketika dia melihat dan memandang, hati-hati ketika dia berkata dan berucap, hati-hati ketika dia mendengar, hati-hati ketika dia merasa, hati-hati dia menjaga tangannya, hati-hati dia menjaga langkah kakinya. Maka orang yang seperti ini, Bapak dirahmati Allah, adalah mereka yang berhasil akan meraih puasa sepanjang hidupnya, shaumul mu'abbad. Maka terkait dengan judul kita, perenungan pasca Ramadan meninggalkan kita, dua hal yang harus kita raih. Yang pertama, dengan puasa mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalankan selama 1 bulan penuh, insya Allah Allah berikan kesanggupan. Karena beberapa hari belakang ini kita akan menyelesaikan bilangan Ramadan kita dengan sempurna. Mudah-mudahan puasa kita, sholat malam kita, dan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya akan berbuah pemeliharaan diri kita di sepanjang umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita.